Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imadian Adi Wijaya dari kelas IF4802. Di sini saya akan mengerjakan tugas sub CLO kalkulus yang ketiga, yaitu mengenai sebuah partikel yang bergerak di sepanjang lintasan heliks. Baik, jadi di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu di mana sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks. Di mana diketahui sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan heliks, yaitu diketahui R T dengan sin T I plus cos T C plus T kuadrat min 3T plus 2 K. Nah, di sini K itu menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah. Dan T itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini yang pertama itu A. Apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Pernah bergerak ke bawah. Nah, ini akan kita cari pertama kali. Nah, agar kita bisa menentukan apakah partikel itu bergerak ke bawah, maka kita harus perhatikan komponen ketinggian, di mana yaitu T kuadrat min 3T plus 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan cari turunannya, yaitu menjadi D per dt T kuadrat min 3T plus 2 itu sama dengan turunan 2T min 3. Nah, berarti partikel itu bergerak ke bawah ketika turunannya itu negatif, sehingga kita dapat buat menjadi 2T min 3 kurang dari 0 itu menjadi T lebih besar dari 3 per 2, atau jadi 2, 1 setengah. Berarti partikel akan bergerak ke bawah untuk berarti 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3 per 2, atau 0 kurang dari 9 T kurang dari sama dengan 1 setengah detik. Nah, ini merupakan jawaban yang dimana apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Nah, jadi partikel akan bergerak ke bawah ketika itu 0 kurang dari 9 T atau T kurang dari 1 setengah detik. Selanjutnya, apakah partikel pernah berhenti bergerak? Partikel pernah berhenti bergerak. Jadi, untuk partikel itu berhenti ketika itu kecepatannya sama dengan 0, atau vektor kecepatannya sama dengan 0, sehingga kita dapat buat Vt itu sama dengan dr per dt sama dengan itu berarti cos T I
min sin TJ plus 2T min 3 tukar tor. Nah, agar semuanya menjadi 0, maka agar kecepatan itu menjadi 0, maka semua harus kita jadikan 0. Itu menjadi cos T itu sama dengan 0, min sin T dengan 0, buat T min 3K sama dengan 0. Nah, dari sini, dari cos sama min sin T itu kita bisa peroleh, yaitu menjadi T sama dengan Pi per 2 plus NP, di mana N itu adalah bilangan bulat. N bil bulat. Kemudian untuk 2T min 3 sama dengan 0, itu menjadi T sama dengan 3 per 2, atau menjadi 1,5, sehingga tidak ada T yang memenuhi ketiga persamaan, karena tidak ada T yang memenuhi itu, sehingga partikel ini partikel tidak pernah berhenti bergerak. Ini untuk jawaban yang nomor 2, yang B. Nah, selanjutnya yang C. Pada waktu berapa partikel mencapai ketinggian 12 meter di atas tanah? Nah, itu ditanyakan pada waktu berapa partikel mencapai ketinggian 12 meter di atas tanah. Nah, jadi di sini kita bisa langsung fokus pada komponen ketinggiannya, yaitu T kuadrat min 3T plus 2 itu sama dengan 12, karena di sini kita diminta untuk pada ketinggian 12 meter. Nah, di sini kita bisa sederhanakan jadi T kuadrat min 3T itu 12 min 2 sama dengan 10. Berarti itu sama dengan 12 kurang 2 itu sama dengan 10, sehingga T kuadrat min 3T min 10 itu sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan polar ini, kita akan menggunakan rumus ABC, yaitu menjadi T sama dengan B min B, berarti min 3 plus minus akar 4AC, berarti menjadi B kuadrat 4AC berarti 9 plus 40 terus per 2A menjadi 2. Nah, ini merupakan hasil dari rumus ABC. Kemudian kita akan selesaikan. Kita tulis 3 plus minus akar 40 plus 9 per 2, berarti sama dengan 3 plus minus 7 per 2. Nah, karena diketahui pada soal itu K menyatakan ketinggian adalah meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Maka kita di sini akan fokus pada hasil yang positif, karena diminta itu pada ketinggian di atas tanah, sehingga T sama dengan 3 plus 7 per 2 dengan 10 per 2 itu sama dengan 5. Jadi kita sini dapatkan 5 detik untuk
waktu partikel mencapai ketinggian 12 meter. Jadi pada ketinggian 12 meter, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 5 detik. Kemudian kita lanjut ke yang B. Berapakah kecepatan partikel pada saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Nah, sini kita tahu pada ketinggian 12 meter itu waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 5 detik. Nah, di sini kita bisa ganti atau substitusi ke vektor kecepatannya, yaitu menjadi V5 itu sama dengan semua yang ada kecepatan seperti T, ini kita akan menjadi substitusi dengan 5, yaitu menjadi V cos 5i min sin 5j plus 2 kali 5 min 3. Ini ke vektor. Sorry. Sehingga di sini menjadi cos 5i min sin 5j plus 7k. Nah, jadi kecepatan pada ketinggian 12 meter adalah V5 itu sama dengan cos 5i min sin 5j plus 7k meter per second. Nah, ini merupakan kecepatannya pada ketinggian 12 meter. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang nomor E. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, di sini kita disuruh mencari itu vektor arah garis singgung. Berarti vektor arah garis singgung berarti di sini kita harus mencari adalah kecepatan vektor kecepatan pada T-nya itu sama dengan 5, kecepatan itu sama dengan 5. Nah, maka di sini kita bisa langsung V5 itu sama dengan cos
5i plus karena yang menjadi min sin j min sin 5j kemudian plus 7k. Nah, jadi vektor arahnya adalah plus 5i vektor min sin 5j plus 7k. Nah, ini merupakan vektor arah dari pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan heliks yang bergerak di sepanjang garis singgung. Nah, ini tentukan arah dari garis singgungnya. Jadi vektor arahnya adalah cos 5i vektor min sin 5j plus 7k. Nah, ini merupakan full pembahasan dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Sebelum itu, jadi soal ini saya akan buat rangkuman. Nah, untuk yang pertama, partikel akan bergerak ke bawah itu untuk 0 kurang dari 9 T dan T kurang dari sama dengan 1,5 detik untuk 3/2. Kemudian, apakah partikel pernah berhenti bergerak? Nah, di sini karena tidak ada T yang memenuhi atau tidak ada T yang sama dengan 0, sehingga partikel ini tidak pernah berhenti bergerak. Kemudian, pada waktu berapa partikel mencapai ketinggian 12 meter di atas tanah? Di sini sudah didapatkan itu pada waktu 5 detik. Kemudian, berapa kecepatan partikel pada saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Nah, kecepatan pada ketinggian 12 meter dari tanah yaitu menjadi cos 5i vektor min sin 5j plus 7k meter per second. Kemudian, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Sehingga ini vektor arahnya adalah cos 5i min sin 5j plus 7k. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk soal nomor 1. Kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 2. Baik, di sini kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 2, yaitu di mana diketahui kurva berikut. Yaitu Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Nah, di sini yang pertama ditanyakan yaitu yang A, tentukan nilai turunan pertama saat X sama dengan 0. Kemudian yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, ini akan dua pertanyaan yang ditanyakan pada soal nomor 2. Yang pertama, untuk menemukan nilai Y aksen saat dengan 0, nah, maka kita harus menentukan turunan kiri dan kanannya. Yang pertama, kita akan mencari turunan kirinya, di mana turunan kiri itu berarti saat X kurang dari sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0, itu Y aksen sama dengan 0. Jadi, turunan kirinya adalah 0. Turunan kiri dari 0 itu 0. Kemudian kita lanjut ke turunan kanannya. Turunan kanan. Berarti pada turunan kanan yaitu X lebih dari 0. Di mana yang berlaku di sini adalah X pangkat 3. Sehingga Y sama dengan X pangkat 3 itu menjadi turunannya, turunan pertama itu Y aksen berarti 3X kuadrat. 3X kuadrat di mana X sama dengan 0. Jadi Y aksen 0 kanan itu sama dengan 3 dikali 0 kuadrat
itu sama dengan 0. Nah, karena di sini keduanya itu kiri dan kanannya sama dengan 0, berarti kita dapat tentukan karena Y aksen dari kiri itu sama dengan Y aksen dari kanan, maka Y aksennya itu sama dengan Y aksen 0 itu sama dengan 0. Sehingga nilai X nilai Y aksen saat X sama dengan 0 itu adalah 0. Nah, ini merupakan jawaban yang A, di mana nilai Y aksen saat X sama dengan 0 adalah 0. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, kan di sini yang ditanya besar kelengkungan, maka kita akan menggunakan rumus kelengkungan, yaitu K sama dengan mutlak dari Y turunan kedua per 1 plus Y turunan pertama pangkat 2 pangkat 2/3. 3/2. Ya, 3/2. Kemudian di sini kita akan mencari turunan pertama pada Y. Jadi turunan pertama atau Y aksen sama dengan di sini kita ketahui Y aksen 0 dan 3x kuadrat, di mana saat 0 jika X kurang dari sama dengan 0, kemudian jika X lebih dari 0. Nah, pada X sama dengan 0, sini kita dapat X sama dengan 0, Y aksen 0 itu sama dengan 0, nah kita sudah dapatkan sebelumnya. Kita lanjut ke turunan keduanya, mana turunan kedua atau Y double aksen untuk X kurang dari sama dengan 0. Dengan 0 yaitu Y aksen sama dengan 0, berarti Y double aksen ini tetap 0. Kemudian untuk X lebih besar pada 0, maka Y aksen sama dengan 3x kuadrat, sehingga turunan keduanya yaitu Y double aksennya yang X. Nah, YX sama dengan 0, dimana kita sudah ketahui sebelumnya Y aksennya dari kiri sama dengan 0 dan kanan juga 0. Nah, karena kita sudah dapatkan semuanya, kita tinggal substitusi semua nilai yang kita sudah dapatkan ke dalam rumus ini, sehingga menjadi K itu sama dengan Y double aksen itu sama dengan 0 per 1 plus Y aksen sama dengan 0 plus 0 kuadrat angkatkan 2/3, seterusnya 2/3, sehingga ini semuanya sama dengan 0. Jadi besar kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah Nah, ini merupakan seluruh pembahasan untuk soal nomor 2.
Yang pertama, kita sudah menentukan nilai turunan pertama saat X sama dengan 0. Di mana kita sudah dapatkan nilai Y aksen saat X sama dengan 0 adalah 0. Kemudian, yang kedua, kita menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, pada titik 0,0 di sini kita sudah dapatkan dengan menggunakan rumus besar kelengkungan, saya sudah dapatkan juga hasilnya 0. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.